Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai hidrolisis garam dari asam lemah dan basa lemah. Contoh garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah yaitu NH4CN. NH4CN terbentuk dari HCN yang merupakan asam lemah dan NH3 yang merupakan basa lemah. Karena NH4CN ini merupakan suatu garam, maka NH4CN dapat terionisasi membentuk ion positif atau kation dan ion negatif atau anion. Berikut ini NH4CN dapat terionisasi menjadi NH4+ yang berperan sebagai ion positif atau kation dan CN- yang berperan sebagai ion negatif atau anion. Lalu, kita ingat-ingat kembali pengertian dari hidrolisis garam, yaitu suatu garam dikatakan terhidrolisis apabila terjadi reaksi antara kation maupun anion garam dengan air. Lalu kita lihat juga pernyataan berikut ini, yaitu kation garam berasal dari basa yang kehilangan OH-nya, sedangkan anion garam berasal dari asam yang kehilangan H+-nya. Jadi, tadi itu kan kita sudah mengetahui ya bahwa NH4CN itu berasal dari HCN yang merupakan asam lemah dan NH3 yang merupakan basa lemah. Lalu bagaimana jika tidak diketahui? Caranya yaitu kita mereaksikan kation garamnya dengan OH-, lalu anion garamnya direaksikan dengan H+. Yang pertama yaitu kita mereaksikan NH4+ dengan OH-. Maka produk yang dihasilkan yaitu NH3 dan H2O. Nah, ini membuktikan ya bahwa NH4+ ini terbentuk dari NH3. Yang kedua yaitu CN- direaksikan dengan H+, maka produk yang dihasilkan yaitu HCN. Ini juga membuktikan bahwa CN- memang berasal dari HCN. Selanjutnya yaitu kita ke reaksi hidrolisis garam. Nah, di sini terdapat pengertian hidrolisis garam lagi, yaitu suatu garam dikatakan terhidrolisis apabila terjadi reaksi antara kation maupun anion garam dengan air. Nah, ini terdapat NH4CN yang terionisasi menjadi NH4+ dan CN-. Lalu bagaimana jika kation maupun anion garam ini direaksikan dengan air? Yang pertama yaitu NH4+ direaksikan dengan H2O. Maka produk yang dihasilkan yaitu NH3 dan H3O+. Nah, kita ingat-ingat kembali bahwa NH4+ ini berasal dari basa lemah. Maka kita lihat ke pernyataan kation garam yang berasal dari basa lemah itu dapat terhidrolisis. Maka ini ya hasil hidrolisis garamnya. Lalu yang kedua yaitu CN-. Ketika direaksikan dengan air, maka produk yang dihasilkan yaitu HCN dan OH-. Nah, CN- ini kan berasal dari asam lemah ya, maka kita lihat ke pernyataan anion garam yang berasal dari asam lemah, maka dapat terhidrolisis juga. Nah, maka dari itu, kation garam maupun anion garam dari NH4CN ini dapat terhidrolisis keduanya ya. Oh iya, jadi untuk H3O+ ini dapat diuraikan lagi gitu ya menjadi H2O dan H+. Lalu jika seperti ini ada H+, lalu ada OH-, maka bagaimana sifat dari garam NH4CN ini? Jadi, garam NH4CN ini dapat bersifat asam atau basa. Dilihat dari jumlah ion H+ atau OH- yang terbentuk. Lalu dapat diindikasikan oleh nilai Ka dan Kb-nya. Ka itu adalah nilai tetapan ionisasi asam lemah, sedangkan Kb yaitu nilai tetapan ionisasi basa lemah. Semakin besar Ka, maka jumlah ion H+ yang terbentuk semakin banyak.
Sebaliknya, jika semakin besar Kb, maka jumlah ion OH- yang terbentuk semakin banyak. Nah, jadi sifat asam atau basa suatu garam itu dapat dilihat berdasarkan Ka dan Kb-nya. Jika nilai Ka lebih besar daripada nilai Kb, maka garam tersebut bersifat asam. Namun jika nilai Kb lebih besar daripada nilai Ka, maka garam tersebut bersifat basa. Lalu bagaimana cara menentukan pH garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah? Yuk kita lihat ke soalnya. Yaitu terdapat soal jika KaHCN sama dengan 4,9 kali 10 pangkat min 10 dan KbNH3 sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat min 5, maka pH larutan dari NH4CN 0,1 molar adalah langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita tulis terlebih dahulu diketahuinya. Nah, di sini juga terdapat keterangannya ya. Jika tidak diketahui Kw atau tetapan ionisasi airnya, maka nilai Kw-nya yaitu 10 pangkat min 14. Lalu Ka di sini sudah diketahui ya, Ka dari HCN yaitu 4,9 kali 10 pangkat min 10. Selanjutnya yaitu Kb atau tetapan ionisasi basa lemahnya, yaitu di sini juga sudah diketahui KbNH3 yaitu 1,8 kali 10 pangkat min 5. Maka pertanyaannya, berapakah pH larutan NH4CN 0,1 M? Kita dapat menggunakan rumus ini maupun ini ya. Namun pada perhitungan kali ini kita menggunakan rumus yang ini ya, yang konsentrasi H+. Langsung saja kita ke perhitungannya, yaitu konsentrasi H+ sama dengan akar dari Kw-nya yaitu 10 pangkat min 14 dikali Ka-nya yaitu 4,9 kali 10 pangkat min 10. Per Kb-nya yaitu 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Ya, jika dihitung menggunakan kalkulator, maka hasilnya yaitu 5,22 dikali 10 pangkat min 10. Maka pH-nya yaitu, nah rumus pH yaitu kan min log konsentrasi H+. Sama dengan min log 5,22 kali 10 pangkat min 10. Maka sama dengan 10 min log 5,22.
Nah, untuk angka 10 ini kita dapatkan dari sini, lalu untuk angka 5,22 ini kita dapatkan dari sini. Setelah kita hitung menggunakan kalkulator, maka hasil yang didapatkan yaitu 9,28. Jadi, pH dari larutan NH4CN 0,1 molar yaitu 9,28. Nah, dapat disimpulkan bahwa garam NH4CN ini bersifat basa karena memiliki pH lebih dari 7. Sebenarnya tanpa kita menghitung pH dari larutan NH4CN ini, kita dapat melihat larutan NH4CN ini bersifat basa. Dari mana? Yaitu dari nilai Kb-nya ya. Karena nilai Kb-nya ini lebih besar daripada nilai Ka-nya. Maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya NH4CN ini bersifat basa. Tapi karena kita ingin menghitung nilai dari pH larutan NH4CN ini, maka caranya yaitu seperti ini. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menyaksikan.